Pemilik Inter Milan, Suning Group masih ingin mencoba mempertahankan status mereka sebagai pemilik Nerazzurri dan dikabarkan telah menolak 2 proposal untuk mengakuisisi klubnya. Seperti diketahui, mengingat tenggat waktu pelunasan hutang ke Oaktree yang semakin dekat, maka beberapa pihak pun sangat yakin bahwa Suning akan terpaksa menjual Inter. Sang pemilik harus melunasi pinjaman tersebut atau melakukan pembiayaan kembali hutang mereka sebelum batas waktu yang telah ditetapkan pada Mei 2024. Jika tidak, maka penjualan klub akan menjadi jalan keluar yang paling memungkinkan. Namun menurut Il Giorno via FC Internews, keluarga Zhang saat ini belum menunjukkan tanda-tanda menyerah. Sang presiden masih ingin bertahan, kecuali ada peminat yang serius muncul dan berusaha keras untuk membeli Inter dengan harga yang sulit untuk ditolak. Laporan juga mencatat jika Suning telah menolak 2 peminat yang berbeda. Yang pertama datang dari miliarder asal Finlandia Thomas Ziliakus, yang mengaku sebagai penggemar Inter. Tawaran lainnya datang dari Menteri Italia, Carlo Cottarelli dari proyek Interspark. Akan tetapi jawaban dari Suning juga tetap sama, yakni dengan tegas menolak penjualan klub. Meski demikian, Steven Zhang akan membahas masalah tersebut dalam rapat pemegang saham mendatang. Sejauh ini, Presiden Inter tersebut sering mengabaikan pembicaraan tentang penjualan klub, dengan menyebutnya sebagai rumor belaka. CEO Inter Milan, Beppe Marotta mengungkapkan kepuasannya terhadap kinerja pelatih Simone Inzaghi serta memberikan pujian kepada Kapten Lautaro Martinez. Saat menghadiri upacara Golden Boy, Marotta juga merasa bangga dengan pasukannya yang dipanggil untuk memperkuat timnas Italia. Kami bangga memiliki 6 pemain dari Inter di tim nasional Italia, ujar Marotta dalam wawancaranya dengan Sky Sport. Sang direktur juga membahas hasil terkini yang membuat Inter kehilangan 5 poin melawan tim papan tengah. Namun Marotta tetap membela pelatih kepala Simone Inzaghi. Kami memiliki 18 pemain yang bertugas di internasional bersama timnasnya masing-masing, yang artinya skuad kami sangat kuat. Setelah kekalahan melawan Sassuolo, kemenangan di Salerno dan hasil imbang dengan Bologna, maka saya dapat mengatakan bahwa kita berada dalam fase sela di musim ini. Tetapi saya hanya bisa optimis dan puas dengan kerja Inzaghi. Dia telah membuktikan dengan hasil dan penampilannya bahwa dia adalah pelatih yang baik yang dapat mengelola tim kami. Perjalanan masih sangat panjang, maka dari itu kami harus bersabar, mengevaluasi dan memahami kesalahan untuk mencoba memperbaikinya. Kemudian mengenai Lautaro, dia adalah seorang striker yang telah berkembang secara signifikan dan selalu tampil positif. Saat ini dia telah membuktikan diri sebagai pemain hebat dan saya menganggapnya demikian, karena dia memberi kami kepuasan yang luar biasa. Lautaro juga seorang kapten, dan saya sangat berharap dia tetap menjadi simbol Inter selama bertahun-tahun yang akan datang. Tutup sang direktur. Pelatih legendaris asal Italia, Fabio Capello mengakui bahwa Inter Milan sebagai klub terkuat di Serie A, namun musuh terberatnya adalah diri mereka sendiri. Capello memprediksikan perburuan Scudetto pada musim ini akan lebih seru dibandingkan musim lalu. Mantan pelatih AC Milan itu meyakini bahwa Inter merupakan tim terkuat dan memiliki permainan terbaik di Serie A. Namun kegemilangan mereka saat menghadapi klub-klub besar justru seolah menghilang ketika berhadapan dengan tim-tim yang lebih kecil, terutama karena terlalu memandang enteng lawan mereka. Masalah inilah yang kerap membuat mereka tergelincir dalam persaingan Scudetto dalam beberapa tahun terakhir. Perebutan gelar musim ini berbeda dibandingkan sebelumnya, ujar Capello kepada Corriere della Sera melalui FC Internews. Persaingan liga saat ini lebih seimbang, di mana saya melihat Inter sedang melaju dengan kencang karena mereka adalah tim terkuat di liga. Sementara itu, Milan lebih terstruktur dibandingkan musim lalu, dan Juventus yang tidak memiliki komitmen di Eropa dapat lebih memusatkan upaya mereka pada Scudetto. Akan tetapi, musuh terberat Inter adalah diri mereka sendiri, di mana hal ini juga terjadi di musim lalu. Mereka terkadang melakukan kesalahan karena merasa terlalu kuat dan meremehkan lawannya. Saya berbicara berdasarkan pengalaman, dengan aspek tersulit ketika memimpin tim yang jelas-jelas lebih unggul dari yang lain adalah menjaga agar para pemain tetap bersemangat. Dalam situasi seperti ini, maka pemain paling karismatik harus membantu pelatih.
Seperti halnya saya memiliki Raul Gonzalez di Real Madrid dan Baresi bersama Maldini di AC Milan. Tutup Capello. Inter Milan dikabarkan masih tertarik untuk mendatangkan kiper asal Brazil, Bento Matheus sebagai pewaris Yann Sommer. Kiper berusia 24 tahun itu termasuk di antara sejumlah nama dari target CEO BP Marotta dan Piero Ausilio di musim panas 2023. Seperti diketahui, kepergian Andre Onana dan Samir Handanovic membuat Inter harus merombak departemen penjaga gawang. Pada akhirnya, Yann Sommer tiba sebagai kiper pilihan pertama dan Emil Audero bertindak sebagai cadangan. Namun menurut FC Internews, La Beniamata masih terus memantau Bento di Atletico Paranaense. Inter berencana akan mulai melakukan pendekatan untuk mencoba bernegosiasi pada bulan Desember mendatang, dengan tujuan memboyongnya ke Appiano Gentile pada bursa transfer musim panas 2024. Bento nantinya diplot sebagai cadangan Yann Sommer untuk sementara, sebelum akhirnya menggantikan kiper asal Swiss tersebut sebagai kiper utama. Meskipun Paranaense telah menolak semua tawaran di musim panas kemarin, namun prospek kepindahannya pada tahun 2024 tampak lebih mungkin terjadi. Kontrak Bento saat ini di Paranaense akan berakhir pada Desember 2026, yang mencakup klausul pelepasan seharga 60 juta euro. Striker Inter Milan, Marco Arnautovic telah melakukan kemajuan pesat dalam proses pemulihan cederanya sehingga bisa tersedia lebih cepat dari perkiraan. Pemain berusia 34 tahun itu mengalami cedera paha saat melawan Empoli di pekan kelima, dan telah melewatkan 4 pertandingan terakhir Inter di semua kompetisi. Sejauh musim ini Arnautovic telah tampil sebanyak 5 pertandingan di Serie A sebagai pemain pengganti dan 1 kali menjadi starter di Liga Champions. Meskipun belum mencetak gol, namun Arnautovic berhasil mencatatkan 1 assist pada laga pembuka musim ini melawan AC Monza. Sky Sport memberikan update terkait perkembangan proses pemulihan Arnautovic, bahwa kemajuannya berjalan ke arah yang sangat positif. Laporan sebelumnya mengisyaratkan jika mantan striker West Ham dan Stoke City tersebut akan absen hingga akhir November. Namun staf medis klub saat ini optimistis dengan kondisi sang pemain, di mana Arnautovic bisa kembali tersedia di skuad Simone Inzaghi dengan lebih cepat. Sang striker diperkirakan akan kembali beraksi pada awal bulan November, yakni antara pertandingan melawan Atalanta dan laga tandang di Liga Champions menghadapi RB Salzburg. Bek sayap Inter Milan, Juan Cuadrado akan mencoba yang terbaik untuk kembali ke skuad Simone Inzaghi dalam laga menghadapi Torino. Seperti diketahui, Cuadrado telah mencatatkan 3 penampilan dari bangku cadangan di awal musim sebelum mengalami cedera. Pemain berusia 35 tahun itu kembali diturunkan dalam pertemuan terakhir Inter melawan Bologna. Meski demikian, Cuadrado masih menghadapi beberapa kendala fisik. Oleh karena itu, sang pemain tetap berada di Appiano Gentile selama jeda internasional daripada harus bergabung dengan timnas Kolombia. Menurut FC Internews, Cuadrado saat ini sedang berpacu dengan waktu untuk mendapatkan kembali kondisi terbaiknya dan akan tampil melawan Torino pada 21 Oktober mendatang. Sang pemain sedang menjalankan program latihan terpisah dari rekan-rekannya yang tidak memperkuat timnas pada jeda internasional. Tujuan klub adalah membantu Cuadrado mendapatkan kembali kondisi fisiknya yang optimal menjelang perjalanan akhir pekan depan ke Turin. Sementara dalam catatan lain, laporan tersebut mengungkapkan bahwa Stefano Sensi sudah berlatih bersama skuad lainnya. Adapun Marco Arnautovic masih menjalani terapi setelah mengalami cedera saat melawan Empoli bulan lalu.